Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha al-aziz? Alhamdulillah luar biasa bersama Arya. Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tema C, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memasuki tema C pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Apa aja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang pertama yaitu menuliskan ciri-ciri benda dan proses pembuatan benda dari kayu. Materi yang kedua, pengukuran panjang benda. Yang ketiga, gerakan melempar. Dan yang terakhir, pengamalan bermusyawarah. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Semoga kalian fokus dan semangat ya sayang. Kita masuk pada materi yang pertama, ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda ini terbagi menjadi 3. Pertama, dari bentuknya. Bentuknya ada apa aja ya? Ada bulat, persegi, segitiga, lingkaran, dan tabung. Kedua, itu warna. Warna tuh banyak ya. Salah satunya ada merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu ukuran. Nah, ukuran ini terbagi menjadi 2, yaitu besar dan kecil. Jadi ciri-ciri benda itu ada 3 ya sayang. Pertama bentuk, kedua warna, dan ketiga adalah ukuran. Pengertian benda. Benda apa sih? Benda ialah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa itu apa? Yaitu adalah banyaknya bahan yang menyusun benda. Jadi benda itu terbuat dari beberapa susunan gitu. Jadi menjadi sebuah benda. Selanjutnya, coba dibuka buku temanya halaman 3. Aku membawa peralatan sekolah. Aku membawa tas sekolah yang berisi berbagai benda. Ada buku, kotak pensil, penghapus, penggaris, dan rautan pensil. Aku menggunakan peralatan sekolahku sesuai kebutuhan. Aku menulis menggunakan pensil. Aku menulis tugas-tugas sekolah di buku tugasku. Aku menghapus tulisanku yang salah dengan penghapus. Pensil yang sudah tidak runcing harus diraut menggunakan rautan pensil. Penggaris aku gunakan untuk membuat garis. Aku merawat peralatan sekolahku dengan baik. Aku juga membawa minuman dan makanan ke sekolah. Minuman aku bawa dengan menggunakan botol minuman. Bekal makanan aku bawa dengan menggunakan kotak makanan. Benda-benda yang aku bawa memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Jadi benda itu pasti memiliki bentuk,
warna, dan ukuran. Selanjutnya di halaman 8. Nah, di sini ada ya gambar dari benda-bendanya. Benda-benda di kelasku ada bermacam-macam. Ada meja dan kursi guru terletak di depan kelas. Meja dan kursi siswa diatur sesuai kebutuhan. Kadang-kadang meja dan kursi siswa diatur berkelompok. Kadang-kadang meja dan kursi siswa diatur menyerupai huruf U, letter U gitu ya. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Selain untuk membuat meja dan kursi, kayu juga digunakan untuk membuat rak dan lemari. Nah, tahukah kamu bagaimana kayu diolah hingga menjadi meja, kursi, dan lemari? Nah, amatilah gambar pengolahan kayu berikut. Yang pertama, yang pertama itu dari kayu di hutan. Nah, di hutan itu banyak pohon. Nah, batang pohon itu adalah kayu ya. Nah, selanjutnya batang pohon kayu di hutan itu, pohon di hutan itu ditebang ya. Selanjutnya pohon yang ada di hutan yang sudah bagus gitu ya, yang dapat dibuat menjadi bahan mebel gitu ya, ditebang. Selanjutnya dibuat kayu gelondongan dengan lebar dan panjang yang sama. Selanjutnya apa? Pengrajin kayu nih membuat kayu tersebut menjadi apa? Ada yang menjadi meja, ada yang menjadi kursi, ada yang menjadi lemari. Nah, selanjutnya setelah dibuat oleh perajin kayu, selanjutnya dijual di toko mebel. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita sebagai konsumen membeli di toko mebel. Jadi prosesnya seperti itu ya, diawali dari kayu yang ada di hutan. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Jadi hanya hutan produksi saja yang dapat ditebang pohonnya. Setelah ditebang, hutan tersebut akan ditanami kembali. Jadi tidak untuk ditebang saat itu aja. Jadi tapi selanjutnya akan ditanam kembali. Nah, batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan. Nah, jadi kayu gelondongan itu apa? Batang pohon yang sudah ditebang. Nah, kayu gelondongan itu lalu diangkut menuju tempat pengrajin kayu. Nanti tadi kan setelah menjadi kayu gelondongan, selanjutnya dikirim ke tempat pengrajin kayu. Nah, di tempat pengrajin kayu inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Misalnya, ada kayu yang dibuat papan, ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Pembelahan kayu dilakukan menggunakan gergaji mesin sehingga prosesnya lebih cepat. Jadi pakai mesin ya, tidak orang yang langsung gergaji itu memakan waktu yang lama gitu kan ya. Nah, papan dan balok kayu hasil pengrajin ini biasanya dijual kepada para perajin kayu. Jadi selanjutnya itu akan dijual pada pengrajin kayu. Nih pertama kan pengrajin kayu itu dia merapikan kayu-kayu itu menjadi dibuat balok atau dengan ukuran tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya akan dikirim ke pengrajin kayu yang membuat lemari, meja, dan lain-lain. Mereka kemudian memanfaatkan kayu sebagai bahan pembuat furnitur. Setelah menjadi barang yang siap digunakan, pengrajin kayu dapat menjual langsung kepada pembeli atau toko furnitur. Nah, benda-benda yang ada di rumah kalian seperti lemari, meja, kursi itu adalah terbuat dari kayu. Nah, prosesnya diawali dari kayu yang ditebang yang ada di hutan. Nah, kayu yang ditebang ini pohon yang ditebang ini hanyalah pohon hutan ya. Hutannya itu adalah hutan produksi saja karena dia akan ditanam kembali setelah ditebang. Selanjutnya kita akan mempelajari apa ya? Ini ada cara mengukur nih ya. Salah satu benda yang ada dalam tas Nina adalah penggaris. Nah, penggaris Nina berbentuk persegi panjang. Penggaris tersebut digunakan Nina untuk mengukur.
panjang benda. Pernahkah kamu mengukur panjang benda seperti Nina? Jadi Nina mengukur panjang bendanya dengan menggunakan penggaris. Pengukuran panjang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya mengukur tinggi badan, panjang pita, dan panjang kain. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran bermacam-macam. Alat ukur panjang yang digunakan disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Misalnya penggaris, ada meteran pita, meteran roll kecil, ada meteran roll besar. Nah, perhatikan alat ukur panjang pada gambar di atas. Satuan apakah yang digunakan pada alat ukur tersebut dan benda apakah yang bisa diukur menggunakan alat ukur di atas? Nah, ini coba lihat ya. Di sini ada penggaris. Letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0. Jadi ketika kita mengukur, maka benda itu disejajarkan dengan angka 0. Setelah itu lihatlah angka yang sejajar dengan ujungnya. Nah, ujung yang pertama itu disejajarkan dengan angka 0. Selanjutnya di ujung yang kedua kita lihat sejajar dengan angka berapa ya. Contohnya di sini mengukur pensil dengan penggaris. Nah, kita sejajarkan ujung yang sebelah kiri di angka 0. Selanjutnya kita lihat nih ujung yang sebelah kanan ini letaknya di angka berapa ya? Ternyata letaknya di angka 4. Berarti panjang krayon Nina adalah 4 cm atau dapat ditulis dengan apa? 4 cm. 4 cm itu adalah 4 cm. Nah, selanjutnya benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menghasilkan bunyi ketika ditepuk atau digoyangkan. Benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa sih? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Namun, alat musik ritmis ini dapat menghasilkan irama yang enak didengar. Jika dimainkan secara teratur, jadi ketika alat musik ini memang tidak memiliki nada, tetapi ketika kita mainkan secara teratur, dia akan menghasilkan irama yang enak didengar. Misalnya di sini ada maracas, bisa digoyangkan ya. Terus selanjutnya tamborin juga digoyangkan, gong dipukul, gendang ditepuk. Nah, alat musik ritmis dapat digunakan untuk membuat pola irama sederhana. Ada yang pola pertama kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Pola kedua kuat, sedang, lemah gitu ya. Nah, jadi kalau alat ritmis itu dia itu tidak memiliki nada, tetapi dia itu bisa menghasilkan suara yang enak ketika dimainkannya itu secara teratur. Misalnya ini ada polanya ya, jadi mengikuti pola 1 dan 2 ini gitu ya sayang. Terus kamu dapat menggunakan satu alat musik ritmis yang kamu miliki. Bunyikan alat musik ritmismu dengan ketukan kuat, sedang, atau lemah sesuai pola. Nah, kalau kamu tidak mempunyai alat musiknya bagaimana? Kamu dapat menggunakan tepukan tangan, hentakan kaki, atau jentikan jari. Contohnya tepukan tangan gitu ya. Gitu ya, secara teratur. Nah, itu bisa menghasilkan bunyi atau itu juga bisa menghasilkan suara yang enak didengar. Selanjutnya kita akan masuk pada PJOK. Kayu memiliki sifat yang kuat. Nah, kayu dapat dibentuk menjadi berbagai benda. Ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Selain perabot rumah tangga, kayu juga digunakan untuk membuat peralatan olahraga. Misalnya tongkat pemukul kasti. Nah, siapa nih yang pernah bermain kasti? Nah, pasti pernah ya memegang tongkat kasti. Nah, tongkat kasti ini terbuat dari kayu. Nah, pernahkah kamu bermain kasti? Dalam permainan kasti ada gerakan melempar dan menangkap bola. Jadi dia bermainnya itu melempar dan menangkap
bola. Ada beberapa cara melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Coba kita perhatikan. Melempar bola mendatar, lurus gitu ya. Melemparnya dengan tangan lurus, mendatar. Selanjutnya melempar bola dengan melambung, tangan agak ke ataskan gitu ya. Melempar bolanya melambung. Selanjutnya melempar bola ke bawah, berarti tangan agak diturunkan, melempar bola ke bawah. Sedangkan menangkap bola itu dengan menangkap bola ke bawah, berarti kita itu ya, jongkok gitu ya, atau duduk setengah badan. Selanjutnya menangkap bola mendatar, agak ditekuk kakinya. Atau menangkap bola melambung, kita agak tinggi tangannya di atas kepala kita. Ayo lakukan permainan lempar tangkap bola dengan temanmu, atau bisa dengan saudara di rumah, atau dengan ayah, bunda gitu ya. Bisa ya dilakukan bersama keluarga di rumah. Dengan melempar bola atau teknik menangkap bola. Bisa dilihat dari contoh-contoh dari teknik melempar bola dan menangkap bola yang ada di buku kalian halaman 10. Nah, ingat ya, untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan permainan. Jadi ketika kita mau melakukan permainan atau berolahraga, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi PPKN. Tony dan teman-teman ingin bermain kasti. Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Sementara itu, Made ingin bermain kasti di halaman belakang rumah. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Mau main di mana ya? Di lapangan atau di belakang rumah Made? Nah, mereka bermusyawarah nih, berempat nih ya. Mainnya mau di mana? Mau di lapangan atau di belakang rumah? Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Tadi kan permasalahannya apa? Permasalahannya Tony ingin bermain kastinya itu di lapangan, sedangkan Made ingin bermain kastinya di belakang rumah. Berarti kan tidak adanya perselisihan antara Made dan Tony karena memiliki pendapat yang berbeda. Nah, mereka ini bermusyawarah apa tadi? Kegiatan berkumpul untuk memecahkan masalah. Jadi masalahnya tadi tuh karena berbeda keinginan tempat bermain kastinya. Nah, bermusyawarah itu untuk apa? Untuk menyatukan pendapat. Nah, dalam bermusyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Nah, dalam bermusyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Jadi nanti ketika bermusyawarah itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi nanti ketika misalnya berempat nih bermusyawarah, tadi kan yang berbeda pendapat Tony dan Made, nanti dilihat temannya baiknya gimana ya, kita main di mana ya, di lapangan atau di belakang rumah, nanti dimusyawarahkan bersama gitu. Nah, selanjutnya coba kita lihat gambar di bawah ini ya. Biasa kita terjadi di kelas, yaitu apa? Diskusi. Kita sering ya melakukan diskusi di kelas. Nah, diskusi itu sama juga seperti bermusyawarah gitu ya. Nah, pernahkah kamu bermusyawarah dengan temanmu? Ceritakan pengalamanmu bermusyawarah dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini pertanyaannya, siapa saja sih yang pernah bermusyawarah denganmu? Ya, teman di kelasmu ya, ada siapa aja ya. Terus permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan bermusyawarah? Biasanya kita itu permasalahan di kelas, misalnya materi yang akan dibahas. Misalnya kita akan membahas materi tentang tentang saling tolong menolong misalnya. Nah, selanjutnya tentang banjir aja, tentang banjir. Nah, kalian bermusyawarah bagaimana ya cara menanggulangi banjir gitu. Apa sih sebabnya banjir itu? Pertama kita tentukan sebabnya dulu. Apa sih penyebab banjir itu? Nah, selanjutnya dimusyawarahkan. Terus kalau banjir kita harus bagaimana ya? Solusinya apa ya gitu misalnya. Nanti
satu kelompok itu misalnya ada 5 orang. Nah, nanti satu menjawab, ini loh, ini penyebabnya, ini loh, inilah harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu bermusyawarah. Nanti hasilnya itu adalah untuk kepentingan bersama. Hasilnya adalah hasil mufakat bersama-sama. Kamu setuju nggak? Iya, kamu setuju. Kalau kamu bagaimana? Jadi semuanya menyetujui pendapat yang diambil, seperti itu ya. Nah, siapa saja sih yang memberikan pendapat? Nah, seharusnya ketika bermusyawarah semua satu kelompok itu misalnya terdiri dari 5 siswa. Nah, 5 siswa ini dalam satu kelompok harusnya memberikan pendapat. Jadi saling memberikan pendapat gitu ya, sama-sama enak. Nah, bagaimana hasil musyawarahnya gitu. Berarti ketika kita bermusyawarah pasti akan ada hasilnya gitu. Tapi belum tentu juga sih ada hasilnya, tapi setidaknya kita sudah sama-sama memikirkan apa sih titik temunya, apa sih yang harus diselesaikan gitu. Jadi paling tidak kita memiliki hasil dalam bermusyawarah tersebut. Berdasarkan jawabanmu, jelaskan pentingnya bermusyawarah. Apa sih pentingnya bermusyawarah? Yang pertama itu apa? Ketika bermusyawarah, kita dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan. Karena kita tidak berpikir sendiri nih, kita berpikir bersama-sama. Maka permasalahan akan mudah terselesaikan. Selanjutnya untuk tugasnya, wah ini alhamdulillah ya, ternyata materinya sudah selesai. Alhamdulillah, semoga kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan dengan baik. Tugasnya di halaman 7, yaitu ada tuliskan ciri-ciri benda, tadi sudah kita bahas. Terus mengukur benda ini ya. Semoga kalian semangat terus ya belajarnya, jaga kesehatan, ibadahnya jangan sampai ditinggal, baca Al-Qur'annya, sholat duhanya, kalau bisa berpuasa Senin Kamis dan sholat tahajud ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.